Halo Sobat Doder, ketemu lagi dengan Jarod SP di Tembok Ratapan. Keliru, FNF. Nanti tembok ratapannya Sabtu 11 April 2026. Assalamualaikum Cak Dodo, piye kabar kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan selamat pagi seluruh pemirsa di Indonesia. Saya salah menyebut tembok ratapan karena sudah Ah, diganti rumah eh, Sunan Mulyono. Tapi cerita tentang tembok ratapan masih terjadi ya. Coba di spill bagi dulur-dulur KB kepriben kok sampai tembok ratapan jaluk pegawaian 11. Pirang juta, 11 juta gitu loh. jadi memang istilah tembok ratapan sendiri memang menarik ya. Dari aslinya sana di Yerusalem itu memang menarik tembok ratapan, bagaimana orang meratap di tembok itu menembus dosa. Dan kemudian yang unik ini dan yang kreatif, netizen Indonesia menarik istilah itu ditempelkan pada temboknya Jokowi. Dan kemudian bersinergi, orang-orang netizen-netizen saling melengkapi, memanfaatkan tembok ratapan itu untuk meluapkan dan menuangkan pikiran kita, kekecewaan kita, dan juga mungkin ada juga dukungan terhadap Joko Widodo. Tapi yang paling banyak itu adalah ya bulian dan juga kritikan kepada mantan presiden kita. Nah, apa yang terbaru dari tembok ratapan ini, Cak Jarot, yang Cak Jarot temukan? Jadi gini Kang, itu tembok ratapan sudah diganti rumah Sunan Mulyono. Lebih ke Hmm, Aduh Mas Mulyono, tetap orang-orang juga tetap masih meratap. Kenapa? Gibran berjanji membuka lapangan kerja 19 juta. Lapangan kerja, Kak. Jadi dia sekarang hmm, ini netizen menggunakan Roblox platform. Ini platform game online. Jadi kita bisa main di Roblox dengan menciptakan masing-masing karakter. Bisa main lucu-lucu. hmm. Kebanyakan seperti Lego. Kang Dodo masih ingat Oke. perang Iran dan Amerika Israel? Itu Iran setiap kali mengebom Israel, dia menggunakan Roblox platform. Lucu-lucu tapi sebenarnya sesungguhnya mengenaskan. Sama seperti tembok ratapan yang berganti rumah jadi Sunan Mulyon ini kan. Iya, jadi itu sebagai alat untuk meluapkan ini ya hasrat kita ya, Nah, keberpihakan kita gitu ya, Lego itu. Terus iya. bagaimana juga perang di ya, Iran Israel itu. Nah, untuk di tembak ratapan itu juga seperti itu ya. Apa netizen ini menggunakan apa Sunan Mulyono ya, tembok Sunan Ya, Mulyono Sunan Mulyono. sebagai objek untuk meluapkan kekecewaan dan juga kekecewaan dan kekesalannya terhadap kasus Jokowi yang berlarut-larut dan kemudian menyeret kemana-mana. Yang terbaru ada Yusuf Kala yang kemudian dibully hanya gara-gara dia bertahan karena harga dirinya dilecehkan oleh Rismon, katanya apa membiayai Roy Suryo CS 5 miliar untuk terus memelihara kasus ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Cak Jarot, bagaimana ini kira-kira nanti ijazah palsu kasus ini akan bermuara? Sebenarnya ini persoalan sangat sepele. Sangat sepele, benar seperti bilang oleh Megawati, mantan presiden maupun Yusuf Kala, gampang sodorkan aja kalau memang punya ijazah asli. Ini kan Jokowi berkilah harus di pengadilan. Sekarang saya tanya, pengadilan mana yang sudah memvonis dua orang dalam kasus ijazah palsu dan tidak pernah disodorkan barang bukti, tapi sudah divonis termasuk oleh terhadap Gus Nur. Artinya apa? Ya ini, Ini hmm, ijazah masih misterius dan Jokowi benar-benar sengaja atau bukan sengaja tidak mampu membuktikan keaslian ijazah. Dia harus mengeluarkan uang, menghandle banyak orang, termul-termul dipelihara. Kenapa? Karena memang tidak punya ijazah kan. iya betul. Jadi saya dan juga masyarakat Indonesia sebagian besar percaya pada pernyataan Roy Suryo bahwa 99,9% ijazah Jokowi palsu. Kalau memang tidak palsu ya tidak akan selama ini dan tidak segaduh ini. Banyak sekali narasi yang disampaikan oleh Jokowi dan kelompoknya yang sebetulnya bisa terbantahkan. Misalnya, eh, kita tunjukkan di pengadilan biar masalah ini cepat selesai. Lah, kalau memang mau cepat selesai, ya segera saja masukkan penjara, ya di sidang kasus ijazah Jokowi, kemudian Roy Suryo yang sudah sebagai tersangka itu biar membuktikan di pengadilan. Yang terjadi kan ditunda-tunda.
Jadi tidak ada percepatan itu. Jadi itu hanya narasi. Kemudian kalau betul tadi Cak Jarod bilang, kalau memang asli, mengapa Jokowi harus membayar termul, membayar pengacara, membayar UGM, membayar polisi, membayar buzzer, dan masih banyak sekali yang dikelola oleh Jokowi untuk memaksakan diri bahwa ijazahnya harus asli. Padahal Roy Suryo mengatakan 99,9% itu adalah palsu. Itu saja sebetulnya dari penalaran yang sangat sederhana, yang sangat simpel, sudah selesai dan publik percaya bahwa itu memang palsu. Nah, persoalannya kan kalau sudah palsu mau bagaimana? Kan itu sebetulnya bukan berkutat di persoalan ini harus publik harus percaya ini asli. Dan nggak mungkin orang-orang seperti kita, orang-orang yang selama ini yang percaya dengan narasinya Roy Suryo dan juga Rismond sebelum Jadi sebelum ya terus sebelum murtad, sebelum menjadi termul, ya jelas itu kok penilaian yang jelas mau dibantah seperti apa. Pertemuan yang pertama yang itu yang dipercaya gitu, yang kedua itu sudah rekayasa. Jadi persoalannya sangat mudah, sangat sederhana, tunjukkan ke publik oleh Jokowi atau dan menghadirkan pihak ketiga yang independen yang betul-betul netral untuk menguji keaslian apa namanya ijazah itu. sakjane mesake karo Polda ya. Laporan Jokowi kan sudah dikembalikan berkasnya oleh kejaksaan dan sampai sekarang sudah sebulan lebih kepolisian belum juga mengembalikan ke berkasnya kejaksaan. Artinya apa? Memang dua alat bukti ini sulit didapat. Satu, bukti asli dan juga kesediaan Jokowi di pengadilan. Jika salah satu ini tidak ada, sangat mustahil Polda Metro Jaya melanjutkan kasus yang menjerat Roy Suryo dan CS. Satu lagi ini salah satu bukti yang tidak bisa dihindari, tidak bisa dibantah oleh pihak Jokowi maupun pihak Polda Metro Jaya. Mesake polisi. Kasihan ya. Iya, Ya, sejauh mana nanti polisi akan bertahan mengikuti telunjuk Jokowi ya kita lihat saja. Jadi dua pengadilan sebelumnya yang sudah digelar di Surakarta, di mana terdakwanya adalah Gus Nur dan Bambang Tri, Jokowi belum pernah hadir. Padahal sebelumnya berjanji akan hadir. Dua kali tidak pernah hadir. Kemudian pengadilan di Jakarta juga tidak pernah hadir. Kemarin pengadilan Laut CLS juga tidak hadir. Jadi siapa lagi yang bisa memaksa orang Indonesia untuk percaya pada Jokowi? Yang terakhir dikatakan bahwa nanti akan ditunjukkan di pengadilan di Jakarta. Sementara untuk melimpahkan berkas ke pengadilan, ke kejaksaan, seperti Cak Jarod tadi bilang, itu nggak mungkin karena barang bukti aslinya nggak ada dan dipastikan Jokowi tidak mau hadir. Jadi ini sandiwara ini sudah sangat telanjang, sudah sangat ngawur, skenario-nya sudah nabrak sana nabrak sini, tapi masih terus dipertahankan. Memang kemudian orang menganalisa ini ada tujuan lain dari kasus ini supaya nama Jokowi tetap up, nama Jokowi tetap trending, nama Jokowi tetap di atas dan publik selalu mengingatnya terlepas dari baik atau buruknya. Ini akhirnya kan perang opini antara perang opini Jokowi sebagai orang baik atau Jokowi sebagai orang kurang baik. Kan kira-kira seperti itu. Semuanya adalah mau bermuara pada kepentingan 2029. Karena dengan menguasai informasi, menguasai trending itu akan mudah sekali membolak-balikkan pikiran rakyat Indonesia yang malas berpikir ini. yang harap takon ke Rika, ya. Apa artinya simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme itu pada untungnya Oh, sama-sama mendapatkan keuntungan. Dua belah ya. pihak mendapatkan keuntungan. Iki, Kang, tak ceritane. Jokowi Hmm. untung, si jasanya gak ditotokke. Sebaliknya, Turnbull juga untung. Duit-duit. Duitnya akeh. Contoh ini, Faisal Asgaf yang dulunya getol untuk memperjuangkan tentang aktivis saiki balik kucing, bukan balik kucing, tadi Turnbull anyar, tapi cilakanya dia diperiksa KPK dalam kasus korupsi Dirjen Bea Cukai. Ya, jadi ingat itu kemarin ini bocah sudah tenggelam sekarang muncul lagi ternyata dalam kasus korupsi meskipun sebagai saksi. Siapa Faisal Assegaf. Iya. Dulu memang dia sebenarnya si anak ini dulu termul termul kronis dulu Oh, ya, dulu hmm. 2014. Kemudian 2019 atau 2019 atau baru ya Iya. 2024 menjelang itulah eh, kurun 2019-2024 dia bukan termul. Tapi kemudian balik lagi termul ketika ada masalah apa namanya pembentukan komisi
percepatan reformasi kepolisian Ya. yang diduga kuat dari teman-teman saya mengatakan bahwa dia yang meminta teman-teman para kaum oposisi itu untuk berdamai lah gitu seperti itu, dan ada rupiah di situ yang sampai hari ini tidak bisa diklarifikasi dan akhirnya kan tenggelam dengan sendirinya si Ya. Faisal Asgaf ini. Jadi lagi-lagi memang Jokowi ini sudah menyasar kemana-mana, dampaknya kemana-mana, dan akibatnya juga kemana-mana. Entah Nah, mau Sobat sampai Doder, kapan. seperti itu Sobat Doder, Hmm, yang hmm, dimaksud simbiosis mutualisme sama-sama menguntungkan. Yang rugi adalah rakyat Indonesia. Cak, betul. silakan closing statement Rika dengan bahasa logat ngapa-ngapa. Ada satu lagi yang Apa? perlu disampaikan ini, yang Yusuf Kala. Oh Itu iya. juga diseret-seret. Jadi mantan wakil presiden diseret-seret dalam kasus ini dan dia dianggap sebagai orang yang terbawa arus narasinya Roy Suryo. Padahal Yusuf Kala itu mengatakan bahwa ini masalah ijazah sudah menimbulkan keresahan. Maksudnya Yusuf Kala ini bukan pribadi dia, tapi masyarakat Indonesia menjadi resah. Dia sudah nggak peduli sebetulnya. Nah, dia kenapa peduli? Karena dituduh membiayai Roy Suryo dan secara terang disebutkan 5 miliar. Meskipun kemudian dibantah oleh Rismon bahwa itu hasil AI, hasil olahan AI. Nah, kenapa kalau begitu Roy Suryo dia juga mengaku sebagai korban? Kenapa kalau dia menjadi korban tidak menggugat orang yang membuat video itu? Dan kita tahu pembuat video itu adalah Termul. Jadi mereka yang berbuat, mereka yang memulai, mereka juga yang mengakhiri. Mereka yang bikin gaduh, mereka yang berteriak-teriak, sama seperti maling teriak maling. Jadi ngene iki wong-wong sa Indonesia, kita harus tutup dengan bahasa Banyumasan. Gunakno pikiran positif supaya tidak terjerumus pada narasi-narasi yang membingungkan. Angel iki kudu disusun maning piye, Kang. Kudu Ya. disusun maning piye. Jadi pokoknya tetap gunakan akal sehat, tetap gunakan akal waras, dan jangan terjebak pada gosip-gosip, narasi-narasi yang menjerumuskan, karena itu akan merugikan kita sendiri. Nah, Sobat Doder, kalau weekend ini nggak ada acara, silakan kita berkunjung ke rumah Sunan Mulyono. Kenapa? Tidak usah meratap, mendoakan agar Jokowi segera sadar kembali. Tapi Dan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam FNF, Freedom and Fairness.